Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Fadilah. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode sejarah. Pengertian metode dan metodologi. Setiap ilmu mempunyai metode. Tanpa metode, kumpulan pengetahuan tentang objek tertentu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu, sekalipun masih ada syarat lain. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau sebuah jalan. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Peter Elsen tahun 1971, dalam bukunya yang berjudul Social Science and Its Methods, ia mengungkapkan bahwa metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan menurut tokoh lain, yaitu T.H. Huxley, mengartikan metode ilmiah sebagai ekspresi mengenai cara bekerja pemikiran. Dari argumen tersebut, menunjukkan pentingnya metode ilmiah dalam menerangkan sejumlah pengetahuan secara sistematis sebagai sebuah ilmu. Dalam menentukan metode yang digunakan, perlu dipertimbangkan kesesuaian dengan objek studi, sebab kecenderungan untuk menempuh jalan yang sebaliknya, yaitu mencocok-cocokkan objek situasi dengan metode yang asal ada saja, sesungguhnya adalah kesalahan kaidah ilmiah. Pengertian metodologi menurut Alfian tahun 1987. Ia mengungkapkan bahwa metodologi adalah falsafah tentang proses penelitian yang ada di dalamnya, mencakup asumsi-asumsi, nilai-nilai, standar atau kriteria yang digunakan untuk menafsirkan data atau mencari kesimpulan. Seorang tokoh bernama Fritz Matteuch pada tahun 1978 mengungkapkan bahwa metodologi merupakan pedoman bagi ilmuwan dari beberapa bidang pengetahuan, khususnya cabang ilmu di dalam memperoleh bagian tertentu sebagai suatu kumpulan pengetahuan sistematis atau secara umum atau menurut ilmu yang bersangkutan. Tahapan pertama dalam sistematika metode sejarah yaitu heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskin, yang berarti menemukan atau memperoleh. Seorang sejarawan bernama Nina Herliana Lubis pada tahun 2011 mendefinisikan heuristik sebagai tahapan atau kegiatan menemukan dan menghimpun sumber informasi jejak di masa lampau. Jadi, heuristik merupakan tahapan proses mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Tahapan yang kedua pada sistematika metode sejarah adalah kritik. Menurut Kunto Wijoyo tahun 2005, terdapat dua macam kritik, yakni kritik eksternal untuk meneliti otentisitas atau keaslian sumber, dan kritik internal untuk meneliti kredibilitas sumbernya. Singkatnya, tahapan kritik ini merupakan tahapan untuk memilih sumber-sumber asli dari sumber-sumber palsu. Untuk mendapatkan fakta sejarah, perlu melakukan proses kolaborasi, yaitu pendukung suatu dari data sejarah dengan sumber lain, di mana tidak ada hubungan kepentingan di antara sumber-sumber tersebut, atau sumber tersebut bersifat merdeka. Tahapan yang ketiga pada sistematika metode sejarah adalah interpretasi. Interpretasi merupakan tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna yang saling berhubungan daripada fakta-fakta yang diperoleh. Terdapat dua macam interpretasi, yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan. Melalui tahapan inilah interpretasi kemampuan intelektual seorang sejarawan benar-benar diuji. Sejarawan dituntut untuk dapat berimajinasi, membayangkan bagaimana peristiwa pada masa lalu itu terjadi. Namun, bukan berarti imajinasi yang bebas seperti seorang sastrawan. Imajinasi seorang sejarawan dibatasi oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode sejarah. Apabila ada kekurangan materi atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.